Horas, Shalom, dan damai sejahtera bagi kita. Amanginang saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sebelumnya marilah kita bernyanyi. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 1 ayat 21 berkata, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita bayangkan sejenak. Ada seseorang yang sedang duduk di dalam sebuah ruangan gelap dan sempit. Dia terbelenggu, menunggu keputusan pengadilan. Tidak ada kepastian, tidak ada kenyamanan, tidak ada kebebasan. Ia tidak tahu apakah besok dia masih hidup atau akan dijatuhi hukuman mati. Tentu secara manusiawi, hal ini adalah hal yang sangat menakutkan. Orang itu adalah Rasul Paulus yang sedang berada dalam penjara. Namun dari tempat seperti itulah keluar sebuah kalimat yang luar biasa. Rasul Paulus berkata, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Saudara-saudara, bagaimana mungkin seseorang bisa berkata seperti itu? Bagaimana mungkin orang yang terancam mati justru berbicara tentang keuntungan? Padahal seperti yang kita tahu, dunia berkata bahwa mati adalah kerugian terbesar karena mati berarti kehilangan segalanya. Saudara-saudara, Rasul Paulus sanggup berkata seperti itu karena dia sadar bahwa baginya hidup adalah Kristus. Artinya apa? Kristuslah yang menjadi pusat hidupnya, bukan harta, bukan jabatan, bukan ambisi pribadi, tetapi segala sesuatu yang dia lakukan tujuannya hanya untuk memuliakan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semua pasti menghargai hidup. Makanya kita menjaga kesehatan kita. Kita bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan kita. Kita juga merencanakan masa depan kita. Itu semua baik. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita sekarang adalah, untuk apa sebenarnya kita hidup? Apakah hidup hanya tentang bekerja? Apakah hidup hanya tentang mengumpulkan sesuatu? Apakah hidup hanya tentang bertahan sampai tua? Firman hari ini mengingatkan kita supaya kita menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Jangan hanya ketika ada masalah kita datang kepada Tuhan. Jangan hanya saat ibadah, tetapi dalam segala hal mari kita jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Pekerjaan apapun yang kita lakukan, mari kita lakukan untuk Tuhan. Keluarga kita, mari dipimpin Tuhan. Keputusan-keputusan yang kita ambil juga harus mempertimbangkan kehendak Tuhan. Bahkan penderitaan sekalipun kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua, Rasul Paulus mengatakan mati adalah keuntungan. Apa artinya itu? Mengapa mati disebut keuntungan? Karena secara iman, mati adalah bertemu dengan Kristus. Bagi orang percaya, kematian bukan akhir dari segalanya, tetapi awal dari kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus. Mati juga berarti bebas dari penderitaan dunia. Mati juga berarti menerima keselamatan yang kekal. Saudara-saudara, marilah kita belajar berkata seperti Rasul Paulus, "Selama aku hidup untuk Kristus, dan ketika waktuku tiba,
aku akan bersama dengan Kristus. Marilah kita juga menata ulang kehidupan kita, menata ulang hati kita, supaya kita jangan sekedar menjalani hidup, tetapi menjalani hidup bersama dengan Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa hidup kami bukanlah milik kami sendiri, melainkan milik Kristus. Tuhan, seringkali kami hidup hanya untuk diri kami sendiri. Kami sibuk mengejar banyak hal, namun lupa menjadikan Engkau pusat dari segalanya. Ampuni kami ya Tuhan. Hari ini kami mau belajar seperti Rasul Paulus yang berkata, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ajarlah kami menjadikan Engkau tujuan hidup kami, dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dalam pelayanan kami, biarlah nama-Mu dimuliakan. Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu yang ada di HKBP Jalan Lurah Cimahi ini. Bagi kami yang sedang bergumul, kuatkan hati kami Tuhan. Bagi kami yang sedang takut akan masa depan, ingatkan kami bahwa hidup kami ada dalam tangan-Mu. Bagi yang sedang lemah, berikan pengharapan dan damai sejahtera-Mu. Tolonglah kami menjalani hidup kami dengan setia, sampai pada waktunya kami bertemu dengan Engkau dalam kemuliaan. Dan biarlah setiap hari yang Engkau anugerahkan bagi kami menjadi kesempatan untuk memuliakan Engkau. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.